Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Supriyanto Cah PCT, teman-teman. Kali ini siang Jumat tanggal 22 Maret 2024 ya teman-teman. Moga-moga teman-teman sehat, berkah, bahagia, dan pokoknya makjos kebaikan-kebaikan semuanya teman-teman. Dari tadi itu saya di nongkrong di sini, admin Wondes sambil ngonten, sambil ngupload, terus ya pokoknya doing something lah. Nah, ada kejadian unik teman-teman yang saya alami. Tiba-tiba ada HP-nya admin Wondes itu ditelepon oleh ibu-ibu dan bercerita, "Mas, saya tadi itu ngeliat ini loh, ngeliat labu. Kok lama banget. Saya nonton di YouTube, terus labu dipotong-potong di ini gitu. Kok lama banget, prosesnya diapain itu labu?" katanya gitu, kata ibu itu gitu. Dan ternyata pas tadi saya nonton udah mau saya skip katanya. Saya dengerin aja tuh ibu-ibu ngomong, karena emang ibu-ibu ya. Saya dengerin, terus saya jawab, "Oh iya bu, iya." Dan ini ya taunya mas kok dibikin somai ya. Terus gunanya labu itu untuk apa? Oh ibu, labu itu supaya somainya makin kenyal. Jadi menggunakan pengenyal alami. Tak sampaikan gitu teman-teman. Dan ternyata, "Oh iya mas, kok kayaknya enak banget ya, saya pengen nyobain gitu. Gimana caranya?" Terus ngobrol lah kami, terjadilah obrolan kami yang ujungnya ya bisa closing, dan ibu itu saat ini sudah membayar, dan nanti sore saya akan kirim menggunakan Paxel gitu teman-teman. Inti dari cerita ini adalah teman-teman, sebetulnya saya ngonten itu juga ngontennya nggak bagus-bagus amat, nggak keren-keren amat, yes. Pokoknya sebisa saya, semampu saya. Nah, itu adalah belajar, mencoba dan mencoba dan mencoba, karena aku yakin bahwasanya zaman sekarang jualan itu tidak sekedar kita promo, tidak sekedar kita iklan gitu, tapi mesti dibantu juga dengan konten video ataupun gambar gitu yang menunjukkan ya keaslian, ketidak terlalu wow bombastis tapi nyatanya berbeda gitu ya. Ya yang saya pikir adalah transparansi itu perlu gitu. Dengan kondisi Wonda seperti apa, dengan produknya seperti apa ya. Terus saya sampaikan apa adanya gitu. Tentunya ya di sini apa adanya ini berarti ya intinya nggak bohong lah gitu yang nggak saya sampaikan. Dan alhamdulillah nyatanya hal tersebut juga terbukti ada impactnya teman-teman. Dan memang butuh, saya ini bukan influencer, saya bukan artis gitu ya teman-teman, bukan yang jago marketing, jago jualan. Saya benar-benar dari zero, menapaki setapak demi setapak, kesalahan demi kesalahan, dan proses perjalanan itu masih berlangsung sampai detik ini. Contohnya ya tadi, saya selain itu saya juga merasa, saya bahagia loh. Ada orang nonton video saya, sampai orang telepon, dan sampai beliau ingin mencoba. Itu kebanggaan dan juga suatu kehormatan yang luar biasa bagi diri saya teman-teman. Jadi apabila teman-teman kok bikin something terus bermanfaat buat orang, itu rasanya more than money gitu loh. Melebihi uang yang kita terima atau yang kita dapatkan. Karena sejatinya orang yang bahagia, saya tadi mendengarkan dari tulisan Warren Buffett atau siapa gitu. Salah satunya pada saat kita bisa menebar manfaat ke orang lain. Kok yang dikatakan beliau itu seperti salah satu kata-kata adalah sebagai orang muslim ya, sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Jadi teman-teman, dari sini titik poin yang saya ambil pelajarannya adalah saat kita bisa memberikan terbaik ke orang, insya Allah rezeki pun juga akan mengalir ya. Dan nyatanya seperti tadi ya, orang terhibur, melihat, tergoda gitu. Padahal ya sebenarnya saya menyampaikan apa adanya, konten saya apa adanya, dan ternyata beliau tertarik. Itu rasanya kok melebihi beliau yang bayarnya tadi itu. Tapi beliau tertarik, beliau senang, sampai ngobrol, "Oh sampai orang Jawa ya mas?" "Betul bu." Dan kebetulan ini adminnya ya saya pegang sendiri saat ini, karena admin lagi tidak ada, saya bilang gitu. Dan ngobrol, terjadilah komunikasi. Itu rasanya teman-teman, kayak kita kenal saudara baru, orang bahkan kayak orang tua kita sendiri gitu ya. Itu pada saat
bisa seperti itu, seakan-akan emosinya tersambung, teman-teman. Saya teringat, saya tuh sering banget nonton ya, drakor, drama Korea. Saya dulu paling antipati kalau istri saya udah nontonin drama Korea, karena waktunya tuh udah pulang kerja gitu, pulang kerja bukannya kita ngobrol dengan suami, kita diskusi, kita ya bercengkerama gitu ya. Karena biar bagaimanapun kita itu butuh itu, teman-teman, butuh obrolan bareng pasangan kayak gitu. Tapi dia malah nontonin drakor mulu gitu loh. Apalagi yang di mindset saya, di kepala saya, kalau orang nonton drakor itu apalagi Korea gitu ya, adanya cuman oplas, cakepnya juga cakep orisinal gitu. Bahkan dengan adanya berita bahwa cakep-cakep pas punya anak, anaknya nggak sesuai gitu, jauh dari, ternyata ya memang karena cakepnya di oplas gitu. Dan karena itu ditempel kepala saya paling nggak suka kalau orang nonton drakor gitu. Tapi suatu saat saya nonton gitu, entah yang mana saya lupa, cuma saya nonton, loh kok ternyata drakor ini luar biasa. Saya mengesampingkan yang negatif tadi, tapi saya tonton. Yang saya ambil adalah ceritanya, alur ceritanya itu mengaduk-aduk emosi, dan seperti memang saya paling suka kalau melakukan hal seperti itu, nonton seperti itu, membaca. Saya dulu pencinta novel. Kenapa? Karena memang di sana terjadi magis ya, bukan magic ya, magis. Bisa membayangkan seakan-akan saya ini adalah orang yang ada dalam konten tersebut, dalam tulisan tersebut, itu novel. Nah, saat saya nonton drakor, seakan-akan novel yang memang dalam film gitu loh. Karena jarang sekali saya bisa saya baca novel pada saat difilmkan terjadi beda, tidak sedalam yang dalam novel. Mungkin merubah tulisan menjadi video yang benar-benar seperti nyata dalam tulisan itu nggak mudah sepertinya. Saya dulu sering banget novel-novel yang baca ternyata difilmkan di Indonesia gitu. Tapi contoh nyata lah, kayak Laskar Pelangi gitu, masih indah dalam ininya, di dalam novelnya. Begitupun ayat-ayat cinta dan teman-temannya itu, ketika ketika cinta bertasbih pun juga itu. Saya dulu kebetulan saya membaca kok difilmkan. Di bukunya lebih imajinasinya itu lebih dahsyat gitu. Tapi nyatanya masih ya kerenan di tulisan novelnya tersebut. Tetapi pada saat saya nonton Korea, wow, amazing. Dia sangat luar biasa, bisa mengaduk-aduk emosi, dan saya rasa saya pun terkepincut akhirnya nonton beberapa drama Korea, dan saya sangat mendalaminya sampai menjiwainya lah gitu ya. Dan sampai pada saat tertawa saya ikut tertawa, pada saat sedih saya ikut menitiskan air mata, karena biar bagaimanapun saya ini orang yang sangat mudah banget tersentuh untuk secara emosional, teman-teman. Dan kayak tadi, konten saya, video saya ditonton, terus sampai orang bisa membeli, wow, ini dia, luar biasa. Saya bersyukur sekali. Jadi konten-konten saya ngawur lama-lama sudah bisa memainkan emosi juga gitu, walaupun masih jauh gitu ya teman-teman. Tetapi setidaknya teman-teman, ayo kita belajar bahwa kita bikin konten apapun itu tidak usah menunggu semua proper. Karena pengalaman saya dulu berpikir pada saat bikin video kameranya harus bagus, mic-nya harus oke, laptopnya harus bagus. Nyatanya pada saat semudah tersedia nggak ngonten-ngonten juga, bahkan malas, bahkan ada aja reasonnya. Jadi di sini pun juga tetap ada ruh entrepreneur yang bisa kita terapkan, teman-teman. Mau kita ngonten, mau apapun, yang penting dimulai dan diistiqomahin. Proses pembelajaran, proses perbaikan dalam perjalanan. Begitupun saya dalam hal belajar usaha ini, teman-teman. Selalu belajar dari kesalahan. Kayak kemarin saya turun gunung lagi, saya produksi somai sendiri, saya cek, sekalian ternyata ada alatnya itu dalam proses pencuciannya nggak bersih dan meninggalkan bercak-bercak gitu. Akhirnya memang maksudnya Allah kenapa saya harus turun, saya supaya atensi nih, saya jangan percaya belief 100% ke pasukan tempur dan nggak pernah mengontrol. Yang terjadi adalah seperti ini, saya beli alat mahal-mahal tapi nyatanya terjadi hal-hal yang kelihatannya sedikit tapi bisa fatal gitu, dan itu ketahuan. Itulah selalu ada hikmah dari setiap kejadian yang terjadi, teman-teman. Tidak juga seperti hari ini yang saya tiba-tiba ditelepon oleh customer, beliau berkenalan, ngobrol, beliau
tinggalnya di Depok, katanya wah ongkirnya mahal dong kalau ojek. Betul ibu, tapi ada solusi lain dengan menggunakan Paxel. Paxel kisaran 20.000 loh ibu, aman. Dan ternyata tadi setelah saya cek hanya 19.000. Dan moga-moga pengirimannya aman teman-teman. Dan inti dari cerita ini adalah kalau teman-teman mau belajar konten, belajar saja. Kayak saya pun juga belajar seperti ini teman-teman. Saya nggak malu gitu. Nggak ada kata telat, nggak ada kata malu. Dan akhirnya apa? Terbiasa. Saya kalau ngobrol di kamera sekarang udah nggak seperti dulu. AAU, minimal udah ada diferensiasi. Pasti ada pertumbuhan teman-teman. Kalau kita lakukan tiap hari, kita rutinkan. Bahkan kadang tadi saya penat gitu. Aduh, saya tadi doing something dari pagi sudah ngadmin terus, terjadi kepenatan, terus saya ngapain ya? Dan saya akhirnya langsung aja ambil kamera, saya shoot ini teman-teman. Tujuannya apa? Mengeluarkan kepenatan dalam kepala, saya ngobrol begini, akhirnya ini ya, yang di benak kepala bisa kayak loss gitu. Jadi pada saat teman-teman pusing, teman-teman aduh kayak nggak punya ide, kontenin aja teman-teman. Dan itu rutinkan tiap hari apapun itu, lanjutkan dan insya Allah akan jadi proses pembelajaran buat kita semua. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.